알지? Film berlanjut memperlihatkan Beomsuk yang baru saja tiba di sekolah dengan keadaan yang tidak baik-baik saja karena dipukuli oleh ayahnya. Saat jam istirahat, Yension, Beomsuk, dan Soho terlihat sedang makan bersama seperti biasa. Di sana mereka berencana akan pergi ke kedai kopi. Mereka bertujuan untuk bertemu dengan Dongyi, namun Beomsuk tidak kenal dengan Dongyi dan mereka memberitahu bahwa Dongyi yang telah memukul kepala Gyeongsu kemarin. Seketika itu Beomsuk merasa malu karena tidak berani memukul Gyeongsu. Beomsuk yang sudah sampai rumah kini siap-siap untuk berangkat ke kedai kopi. Sebelum berangkat, Beomsuk menyempatkan diri melihat Dongyi di sosial media. Ia melihat foto kebersamaan mereka dengan Yension dan juga Soho sehingga ia merasa seolah-olah dilupakan. Pikiran yang berlebihan Beomsuk pun semakin menjadi-jadi ketika ia melihat kebersamaan mereka di kedai kopi dan menganggap seolah-olah mereka tidak memperhatikan dirinya lagi. Hal itu yang membuat ia berpikir bahwa ia hanya sebagai orang yang akan dilupakan. 그만 좀. 싫어 싫어 나 집에 언제 가는지 다 볼 거야. 네가 갔다 왔냐? Ditambah lagi orang yang dulu membulinya berada di tempat serupa sehingga membuatnya harus bersembunyi. Mengingat apa yang mereka lakukan dulu kepada Beomsuk, itu yang membuat Beomsuk kesal dan melupakan kepada Dongyi karena telah memberitahu keberadaannya kepada teman-teman lamanya. Namun di ruang itu terdapat Yension yang langsung memperingati tingkah mereka semua untuk segera pergi. 야 진짜 오랜만이다. 또 보자잉? Sehingga saat itu sifat Beomsuk pun mulai berubah dan sangat sensitif. Itu terlihat saat Beomsuk menegur salah satu teman kelasnya yang berisik. Yension dan Soho melihat perilaku yang sangat aneh dari Beomsuk karena mereka melihat bahwa itu bukan sosok Beomsuk yang mereka kenal. Rasa trauma dengan apa yang ia alami saat Beomsuk di sekolah sebelumnya membuat ia sangat depresi, apalagi ketika saat ini teman lamanya terus menghubungi Beomsuk untuk mengajaknya keluar, sehingga membuatnya merasa terganggu dan langsung mematikan ponselnya. Keesokan harinya terlihat Yension sedang belajar ilmu bela diri kepada Soho. Setelah selesai latihan, mereka bergegas menuju rumah Beomsuk karena beberapa hari terakhir ia tidak dapat dihubungi dan tak pernah masuk sekolah. Sesampainya di sana, mereka begitu kagum melihat mewahnya rumah Beomsuk, dan di sini kita tahu bahwa Beomsuk adalah anak angkat ayahnya dan diberi fasilitas demi citra politiknya. Beomsuk juga menceritakan bahwa ia trauma dengan pembulian yang ia terima oleh teman-temannya di sekolah sebelumnya. Mendengar cerita tersebut membuat Soho tidak terima dan menyuruh Beomsuk untuk menghubungi teman yang telah membulinya itu karena ia akan membuat mereka meminta maaf kepada Beomsuk. Kemudian setelah menghubunginya, mereka bertiga kembali menemui para pembuli yang berada di tempat karaoke. Di sana Beomsuk pun langsung meminta mereka untuk meminta maaf kepadanya, namun salah satu temannya menolak sehingga membuat Soho langsung mengancamnya agar ia mau meminta maaf. 빨로마? Namun Soho yang selama ini memendam amarah yang begitu besar ingin bertindak melebihi batas. Soho yang menyaksikan mencoba menahannya. Beomsuk yang masih emosi menganggap Soho hanya memanfaatkan dirinya dan menganggapnya sebagai budak.
Hal itu membuat Soho kesal dan emosi, namun seketika itu bisa dihentikan oleh Yanxian. Saat Beomseok pergi sendirian untuk menenangkan diri, rupanya orang-orang yang membulinya itu pergi mencarinya. Namun saat mereka berpapasan, ia bertemu dengan kelompok Liu Jung yang dimana kelompok tersebut lebih kuat. Sehingga mereka langsung menyandra dan memalak kelompok pembuli tersebut di depan Beomseok. Beomseok yang mendapatkan pembelaan dari kelompok Liu Jung dengan sangat emosi melampiaskan segala dendamnya. Sejak saat itu, Beomseok memilih bergabung dengan kelompok Liu Jung, di mana mereka semua pergi ke tempat hiburan malam untuk bersenang-senang. Di sana, Beomseok mulai mencoba mabuk-mabukan demi bisa beradaptasi dengan kelompok tersebut. Keesokan harinya, saat di sekolah, Beomseok yang terlihat masih mabuk, kini sudah mulai akrab dengan kawan barunya Liu Jung. Hal itu membuat Yanxian merasa ada yang aneh dengan Beomseok dan ia langsung menanyakan hal tersebut kepada Beomseok. Lalu Beomseok mengatakan ia merasa direndahkan oleh Soho, di mana Soho merasa paling segalanya dan tak menganggapnya sebagai teman. Soho yang mendengarnya dari belakang merasa kecewa dengan perkataan Beomseok tersebut. Beomseok yang semakin hari semakin dekat dengan teman barunya dan juga Yongbin walaupun mereka tak satu sekolah lagi. Sementara terlihat Yanxian yang khawatir dengan Beomseok, yang dimana Yanxian merasa Beomseok hanya akan dimanfaatkan oleh mereka. Namun Soho mencoba menenangkannya karena ia dari awal mengetahui jika Beomseok hanya ingin diakui dan terlihat tenar di antara para pelajar. Keesokan harinya saat di kantin sekolah, terlihat Liu Jung dan kawan-kawannya termasuk Beomseok yang menobros antrian. Hal itu membuat Soho yang kesal langsung menghajar Liu Jung serta memperingati mereka untuk mengantri. Akan tetapi Beomseok yang terus berdiri tak mau mengantri sehingga Soho yang semakin kesal langsung menghajar Beomseok. Hal itu yang membuat hubungan mereka pun semakin merenggang. Bahkan Beomseok yang semakin benci pada Soho mulai mencari orang yang bisa membunuh Soho dengan bayaran berapapun. 그 새끼 채널 가서 영상 봤는데 싸움 존나 잘하더라. Di mana rupanya ada seorang pria bernama Woyong, teman sekelas Yongbin di sekolah barunya. Woyong merupakan atlet tinju yang sangat mahir bela diri. Terlihat Beomseok yang mendatanginya untuk meminta menghabisi Soho tepat di hari ulang tahunnya. Malam harinya di saat Soho sedang bekerja, Yongbin dan temannya memutuskan kabel rem milik Soho dengan alasan agar Woyong bisa mengalahkannya. Mengingat Woyong dulunya pernah dikalahkan oleh Soho, hal itu membuat Soho terjatuh dari motornya dan hampir tertabrak. 가자 이제 진짜 좆되겠다. Keesokan harinya saat di sekolah, Soho yang mengetahui kejadian tadi malam adalah ulah Beomseok serta teman-temannya, namun ia masih berpikir positif pada temannya itu. Kemudian hari ulang tahun Soho pun tiba. Terlihat Yanxian dan Dongyi sedang mendekorasi sebuah tempat dan di hari yang sama Beomseok mengajak Soho untuk bertarung. Namun Soho sulit sekali dihubungi sehingga Beomseok yang memiliki ide memulai menghubungi Dongyi untuk mengajak bertemu. Namun hal itu adalah jebakan agar bisa menculik Dongyi agar bisa memancing Soho untuk menjemputnya. Namun tiba-tiba ponsel Soho berbunyi sehingga Yanxian diam-diam membuka ponsel Soho yang sedang sibuk memasak. Ia melihat pesan dari Beomseok yang meminta Soho untuk datang jika ia ingin Dongyi selamat. Tak ingin Soho dalam bahaya, Yanxian pun menghapus pesan tersebut agar tidak diketahui oleh Soho dan ia berpamitan untuk pergi menjemput Dongyi di supermarket. 금방 올게. Yanxian yang pergi menyelamatkan Dongyi sendirian di tempat penyanderaan dengan diam-diam ia berhasil membawa kabur Dongyi.
Namun Yang Xian terlibat perkelahian dengan mereka. Sementara Dong Yi mencoba menghubungi polisi. Untungnya dengan beberapa alat yang ada di bangunan tersebut membuat Yang Xian berhasil melumpuhkan mereka. 아, 죽인다! Namun saat ia akan menghadapi Woyong, ia yang tak pandai bela diri pun harus tumbang di tangan Woyong. Dan ia menjadi korban amukan dendam Yongbin. Sana Beomsok terlihat merasa bersalah karena ia masih menghargai Yang Xian sebagai temannya. Beberapa waktu kemudian terlihat Yang Xian yang sedang berada di mobil ambulan untuk dibawa menuju ke rumah sakit karena babak belur. Namun sebelum itu polisi sempat menanyakan siapa pelaku dari pengeroyokan itu kepada Dong Yi 그러니까 오범석이라는 애가 있는데요. dan meminta Dong Yi untuk tidak memberitahu hal ini kepada Soho karena ia khawatir jika ia tahu Soho akan membalas dendam kepada mereka. Kemudian Dong Yi pun menghubungi Beomsok dan memintanya untuk tidak lagi mencari masalah dengan Soho. Saat Yang Xian di rumah sakit, ayahnya menanyakan siapakah orang yang telah membuatnya seperti ini. Namun ia tak berkata jujur dan beralasan ia hanya terjatuh dari tangga. Ayahnya yang sering melihat Yang Xian terluka berencana untuk memindahkannya ke sekolah lain. Keesokan harinya di sekolah, Soho tidak melihat keberadaan Yang Xian, begitu juga dengan Beomsok, membuat Soho yang khawatir dengan keadaan Yang Xian pun mencoba menghubunginya. Namun Yang Xian beralasan bahwa ia sedang ada urusan keluarga. Setelah itu Soho menemui Dong Yi untuk menanyakan apa yang telah terjadi. Namun Dong Yi enggan memberitahu yang sebenarnya kepada Soho. Soho yang semakin penasaran pun mendatangi rumah Yang Xian, namun ia tak menemukan seorang pun di rumahnya. Sehingga di sekolah ia menemukan jawaban atas kehilangan Yang Xian tatkala ia menyadari bahwa dalang dari kecelakaannya saat itu adalah ulah dari kelompok Beomsok. Bahkan ia kini sudah tahu di mana Yang Xian setelah menguping pembicaraan kelompok Liu Jin. Sehingga saat mereka dihajar, ia pun mulai mengakui apa yang telah terjadi pada Yang Xian dan mengatakan Beomsok telah menyandra Dong Yi karena Soho tak datang dan ia tak tahu yang datang itu adalah Yang Xian. Dan Liu Jung juga mengatakan bahwa Beomsok telah membayar teman Yongbin untuk mengalahkan Soho. Soho yang telah mengetahui semuanya datang menengok Yang Xian, lantas menyembunyikan segala amarahnya untuk kemudian ia membalaskan dendam Yang Xian. Sementara itu di sisi lain terlihat Beomsok yang dihajar oleh ayahnya karena selalu membuat kekacauan di sekolahnya, di mana ayahnya pada akhirnya memutuskan akan memindahkan Beomsok ke sekolah lain yang berada di Filipina. Kemudian Soho mendatangi Yongbin dan langsung mematahkan lengannya seperti yang dialami oleh Yang Xian. Namun ketika Soho berusaha menghubungi Beomsok, ia yang telah kesal dengan Soho mulai mengarahkan Soho pergi ke sebuah arena agar bisa menghabisinya. Beberapa saat setelah itu Soho tiba di arena pertarungan tersebut dan rupanya di sana sudah terdapat Beomsok serta kelompoknya. Di sana Soho pun langsung memerintahkan Beomsok untuk meminta maaf kepada Yang Xian serta Dong Yi atas apa yang dilakukannya. Namun sayangnya Beomsok dengan egoisnya menolak hal tersebut, sehingga hal itu yang membuat Soho langsung menghajarnya. Begitupun juga dengan yang lainnya, di mana sebelum ia melakukan pertandingan dengan Woyong, ia terlebih dahulu melakukan pemanasan dengan menghajar mereka semua. Setelah mereka semua tumbang, akhirnya perkelahian Soho dan Woyong pun dimulai. 맞으면 어쩔 건데 새끼야.
Soho yang hampir menang di pertarungan tersebut, namun akibat kecurangan yang dilakukan oleh Taihon membuat Soho akhirnya terjungkal dan menjadi korban amukan dari dendam mereka semua. Berselang lama, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran dari pengawal ayah dari Beomseok. Bahkan mereka menjadi panik saat melihat Soho yang sudah tak bergerak serta tidak bernapas. Hal itu yang membuat mereka takut dan pergi untuk meninggalkan arena tersebut. Namun di saat mereka akan pergi, tiba-tiba pengawal langsung menahan dan mengatakan akan memalsukan kejadian yang sebenarnya demi menjaga citra dari ayah Beomseok. Beomseok sangat menyesali apa yang ia sudah lakukan kepada Soho. Sementara itu di tempat lain, Yanxian dan Dongyi yang terlihat mendatangi gudang tempat penyanderaan Dongyi untuk mencari keberadaan Soho, akan tetapi mereka tak menemukan siapapun di sana sehingga mereka semakin khawatir. Keesokan harinya, Yanxian yang tak melihat keberadaan Soho pun terus memikirkannya yang membuat ia tak fokus saat sedang melakukan ujian. Hingga saat jam istirahat, Yanxian pun dihubungi oleh Dongyi yang memberitahu bahwa Soho sedang koma di rumah sakit. Yanxian yang sangat marah dengan kejadian tersebut kini mulai mendatangi sekolah Yongbin dan menghajar Yongbin walaupun ia tak tahu dengan kejadian tersebut. Setelah Yongbin yang menunjukkan rekaman penyiksaan Soho, hal itu yang membuat Yanxian semakin marah dan mulai mencari Woyong. Perkelahian antar mereka mulai terjadi. 나한테 될것 같냐 이 씨발아. 튀어. 뒤도 돌아보지. Sehingga saat Yanxian mulai kewalahan melawan Woyong, ia kembali teringat dengan gerakan saat Soho melatihnya yang akhirnya ia berhasil mengembalikan keadaan. Saat Yanxian akan menghabisinya, lagi-lagi Woyong berkata Beomseok lah yang membuat Soho seperti ini. Balas dendam pun kembali ia lakukan. Tanpa rasa takut, Yanxian pun mendatangi sekolahnya yang tengah ujian. Sehingga saat Yanxian akan menghabisi Beomseok, ia yang sudah menyesali perbuatannya membuat Yanxian merasa iba kepadanya karena bagaimanapun Beomseok adalah temannya juga dan lalu meninggalkannya. Saat di rumah sakit, Yanxian yang sedang tertidur bermimpi Soho yang sudah sadarkan diri. Di mimpi itu, Soho meminta maaf kepada semuanya, begitupun juga dengan Yanxian. Namun saat terbangun, Yanxian kembali meneteskan air matanya yang melihat Soho rupanya belum sadarkan diri. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Beomseok yang meninggalkan negara tersebut dengan perasaan menyesal. Terlihat juga Yanxian pun akan dikirim ke pantai asuhan remaja oleh ayahnya Beomseok. Namun ia mengurungkan niatnya asalkan Yanxian tidak menyebarkan video penyiksaan yang dilakukan anaknya. Hingga film pun berakhir dan tamat.